Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Ajaran dan Teori Hukum Alam menurut Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Dengan dosen pemampu Bapak Ahmad Saifuddin RMH. Adapun nama kelompok kami yaitu Afan Syam Andika, Nabilatun Nadia Salsabila, dan Wardah saya sendiri, dan yang terakhir MH Alwil Maliki. Adapun subbab pembahasan yang akan dibahas yaitu ajaran dan teori hukum alam menurut Thomas Hobbes, ajaran dan teori hukum alam menurut John Locke, ajaran dan teori hukum alam menurut Montesquieu, ajaran dan teori hukum alam menurut J.J. Rousseau, ajaran dan teori hukum alam menurut Immanuel Kant. Pembahasan ajaran dan teori hukum alam. Teori hukum alam ini menegaskan dan menekankan pada hukum alam sebagai asal mula dari sebuah negara. Hukum alam mempunyai dua sifat, yaitu irasional dan rasional. Hukum alam yang irasional dapat ditemukan dengan menggunakan metode induktif, contoh seperti hukum yang lahir dari Tuhan atau firman Tuhan, hal yang bersifat mistis dan sejenisnya. Hukum alam rasional, hukum alam yang ditemukan melalui metode deduktif, metode yang melalui observasi. Sifat hukum rasional, sifat hukum alam yang abstrak dan universal menjadikan hukum alam yang alamiah karena tidak dibuat oleh kekuasaan atau negara secara langsung. Jadi, hukum alam lahir secara ilmiah berdasarkan kondisi alam, maka negara lahir secara ilmiah pula tanpa ada tekanan dari kekuasaan manusia sendiri dari keadaan negara yang ilmiah, maka tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Ajaran dan teori hukum alam menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berpendapat bahwa setiap orang bertindak untuk menyelamatkan apa saja yang dianggap sebagai kebaikan dan menghindari yang bahaya pada waktu mereka bertindak. Maka dari konsep ini, akalah yang dapat mengendalikan bahwa manusia harus mencari perdamaian. Dengan ini, hukum alam Thomas Hobbes adalah kumpulan aturan atau petuah tentang kebijaksanaan, sehingga diharapkan manusia mampu mengatasi ketakutan akan kematian dan menikmati kehidupan yang menyenangkan, sehingga mereka berpikir akan adanya perdamaian dan ketenangan dalam kehidupan. Menurut Thomas Hobbes, negara yang ideal menggunakan kerajaan atau monarki absolut. Ajaran dan teori hukum alam menurut John Locke. Menurut pemikiran John Locke dalam bukunya Two Truths on Civil Governmental, bahwa manusia adalah bebas atau secara ilmiah sebelum negara ada. Manusia telah memiliki hak yang ilmiah seperti hak hidup, akan kebebasan, hak kemerdekaan, hak miliki, dan sebagainya. Menurutnya, kodrat manusia sejak lahir telah memiliki hal alamiah yang disebut dengan hak dasar. Supaya hak dasar ini terlaksana dengan baik, maka manusia menyelenggarakan perjanjian untuk membentuk masyarakat dan membentuk negara. Dalam perjanjian, mereka menyerahkan hak alamiah kepada masyarakat, tetapi tidak seluruhnya. Kemudian ditunjuk seorang penguasa dan diberikan kewenangan untuk menjaga dan menjamin hak-hak asasi manusia. Ajaran dan teori hukum alam menurut Montesquieu. Montesquieu menggunakan monarki dalam kepemimpinannya dalam memberikan sifat kebebasan pada rakyat. Beliau juga menggambarkan prinsip keadilan dalam kisah kaum Troglodyt yang hidup dengan sangat amat jahat dan buas, serta di antara mereka tidak ada prinsip persamaan dan kesetaraan, kemudian memilih hidup dengan bebas, terus mengikuti sifat-sifat liar, menjaga kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan orang lain, sehingga rakyat pun akhirnya musnah karena sifat serakahnya. Ajaran dan teori hukum alam menurut J.J. Rousseau. Menurut ajaran J.J. Rousseau, pada dasarnya ajaran kedaulatan rakyat adalah bahwa yang memberi kekuasaan tertinggi adalah rakyat, atau juga disebut dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Masyarakat hanya dapat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, sedangkan kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada penguasa atau siapapun juga. Jadi kedaulatan tetap berada pada masyarakat atau rakyat. Pendapat Rousseau ini merupakan akibat dari keadaan Prancis saat itu, di mana raja mempunyai kekuasaan absolut dan melaksanakan kekuasaannya itu dengan sewenang-wenang. Yang terakhir yaitu ajaran dan teori hukum alam menurut Immanuel Kant.
Menurut Immanuel Kant, dengan berpikir yang rasional dan kritis, maka Kant menyelidiki tentang batas-batas pemikiran rasional dan empiris agar tidak bertentangan dengan menyelidiki pemikiran rasional murni. Melalui pemikiran Kant, supaya maksud itu terlaksana, orang harus menghindari dari sifat sepihak rasionalisme dan sepihak empirisme. Rasionalisme mengira telah memperoleh pengetahuan dari pengalaman saja. Ternyata bahwa empirisme sekalipun dimulai dengan ajaran yang murni tentang pengalaman, tetapi melalui idealisme subjektif bermuara pada suatu skeptisisme yang radikal. Kant mengadakan penelitian yang kritis terhadap rasio murni.